Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di part ke-9, latihan soal persiapan OSN tahun 2024 untuk tingkat SD atau MI bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang KPK dan juga FPB. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video latihan soal OSN tahun 2024 untuk bidang matematika tingkat SD atau MI lainnya. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 26. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Anto diminta menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 bilangan, yaitu 11, 12, 13, dan juga A. Ketika menghitung, ia salah menuliskan 12 menjadi 21. Meski demikian, nilai KPK yang diperolehnya benar. Nilai terkecil yang mungkin dari A adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan dulu bahwa keempat angka ini, dua diantaranya adalah 11 dan juga 13. 11 dan 13 ini adalah bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan juga angka 1. Otomatis di sini tidak ada faktor selain 1 dan juga dirinya sendiri yang mengakibatkan bahwa 11 dan 13 ini pasti merupakan faktor dari KPK keempat bilangan yang tadi. Nah, kemudian kan tersisa dua angka ini, 12 ataupun 21 yang salah dituliskan tadi dan juga bilangan A. Kita mulai dari faktorisasi prima dari 12 dan 21. Kenapa kita cari faktorisasi prima? Karena untuk menentukan KPK tentunya kita harus mencari yang namanya faktorisasi prima terlebih dahulu. Kita mulai dari 12. 12 itu kan kalau misalkan kita tuliskan faktorisasi primanya menggunakan pohon faktor, kalau kalian tidak tahu, ini kan kita bagi dengan 2. 2 ini adalah bilangan prima paling kecil. Nah, hasilnya adalah 6. 6 masih bisa dibagi 2, maka hasilnya adalah 3. Ketika di sini sudah ada bilangan prima yang tersisa di sebelah kanan, maka pohon faktornya ini dihentikan. Maka faktorisasi primanya di sini kita lihat 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3-nya ada 1, berarti 3 pangkat 1. Selanjutnya untuk 21 kita cek juga pohon faktornya. Ini kan tidak bisa dibagi 2. Lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. Berarti 21 bagi 3 adalah 7. Nah, karena di sini adalah bilangan prima, maka prosesnya dihentikan. Berarti faktorisasi primanya adalah 3-nya ada 1. Berarti 3 pangkat 1 dikalikan dengan 7 berpangkat 1 karena cuma 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan 12 dan 21, walaupun tadi si Anto itu salah menuliskan 12 menjadi 21, maka KPK-nya katanya tidak berubah. Karena di 12 dan 21 memiliki faktorisasi yang sama, salah satu faktornya itu adalah 3, maka 3 ini sudah jelas merupakan salah satu faktor dari keempat bilangan yang tadi, maka tidak akan mempengaruhi nilainya kalaupun 12 dan 21 itu dituliskan tertukar. Nah, berarti untuk memperoleh nilai A terkecil yang bisa menutupi kesalahan si Anto menuliskan 12 dan 21, itu cara untuk menentukan nilai A-nya, kita tinggal mengalihkan faktorisasi prima yang tersisa. Yang mana sih yang tersisa itu? Yang tersisa ini 2 pangkat 2 dan juga 7 pangkat 1. Otomatis si A ini, angka A ini harus menutupi 2 kekurangan yang si Anto ini salah tuliskan ketika menuliskan 21 itu sebagai 12 dia salah tulis. Berarti nilai A paling kecil yang memungkinkan si Anto tulis tersebut itu adalah ketika faktorisasi prima dari A itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 7 gitu ya. Maka di sini nilai A yang paling kecil tinggal kita hitung saja, 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 hasilnya adalah 4, berarti 4 dikalikan 7. Berarti nilai A terkecil yang mungkin dari soal ini adalah ketika nilai A-nya adalah 28. Ketika A-nya 28, maka A28 ini akan menutupi kesalahan si Anto tadi ketika salah menuliskan 12 menjadi 21. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian kurang paham tentang penjelasannya tadi, silahkan komentar di bawah ya. Nanti insya Allah akan kami jelaskan kembali. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Minuman A dijual dalam kemasan karton berisi 40 kaleng dan minuman B dijual dalam kemasan karton berisi 24 kaleng. Rudy ingin membeli minuman A dan minuman B dalam banyak kaleng yang sama. Paling sedikit Rudy harus membeli titik-titik kaleng minuman A. Nah, ternyata untuk menyelesaikan soal ini di antara FPB ataupun KPK yang akan kita gunakan pada soal kali ini adalah KPK. Kenapa? Karena di sini si
Rudy ini pengennya membeli minuman A dan minuman B dengan jumlah kaleng yang sama, tetapi dengan memperhatikan bahwa tiap kartonnya untuk si A itu isinya 40, sedangkan B-nya itu 24. Kapan banyaknya minuman A? Ketika dibeli, banyaknya kalengnya itu bakal sama dengan banyaknya kaleng B gitu. Jadi ini akan terjadi ketika jumlahnya 24 dan 40 itu yang diambil adalah nilai KPK-nya. Pasti akan menghasilkan nilai yang sama di kedua minuman A ataupun minuman B. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti tadi, kita akan cari yang namanya faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari berapa? Faktorisasi prima dari yang ini angka 40 dan juga 24. 40 dan 24. Kita mulai dari yang 40 dulu. 40 kita gunakan pohon faktor, berarti di sini 2, di sini 20, kemudian lanjut di sini 2, di sini 10, lanjut 2, di sini 5. Karena di sini bilangan prima, maka proses dihentikan. Hitung 2-nya ada berapa? Benar. 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5-nya ada 1, berarti 5 pangkat 1. Lanjut untuk yang 24, 24 ini kita lakukan yang hal sama, pohon faktor tentunya. 2 ini berarti ketika 24 bagi 2 hasilnya 12. 12 bagi 2 dapatnya 6. 6 bagi 2 maka hasilnya adalah 3. Karena di sini sudah bilangan prima, maka proses dihentikan. Coba kita hitung 2-nya ada berapa? Oh, ternyata 2-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3-nya ada 1, berarti 3 pangkat 1. Karena yang kita mau cari KPK untuk mendapatkan banyaknya kaleng minuman A dan minuman B itu sama, maka caranya kita cari KPK antara 40 dan 24 ini. Caranya untuk mengambil KPK dari faktorisasi prima itu bagaimana? Ingat caranya sebagai berikut. Ambil semua faktornya, faktor dari faktorisasi primanya, ingat dengan pangkat terbesar. Jadi kalau misalkan ada yang sama, misalkan ketemu nih ada 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 2, maka pilihlah yang paling besar yaitu 3 pangkat 2. Seperti itu contohnya. Nah, karena di sini coba perhatikan unsur yang sama itu adalah 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3. Nah, kebetulan di sini pangkatnya besarnya sama, maka kita tuliskan satu kali saja 2 pangkat 3 dikalikan dengan, coba perhatikan di sini kan ada 3 pangkat 1 dan juga 5 pangkat 1. Karena dibilang tadi ambil semua faktor, maka di sini kita tuliskan 3 pangkat 1 dan juga 5 pangkat 1 yang semuanya akan dikalikan dengan 2 pangkat 3. Maka kita hitung 2 pangkat 3 ada 8, kemudian dikalikan 3 dikalikan 5. 8 kali 3 adalah 24, 24 kali 5 hasilnya adalah 120. Sehingga paling sedikit Rudy itu harus membeli 120 kaleng minuman A. Agar nanti si Rudy ini memiliki banyak minuman A dan minuman B itu dalam jumlah yang sama. Karena kita gunakan adalah prinsip KPK. Jelas nilainya bakal sama dengan 120 kaleng yang B juga. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah paling sedikit Rudy harus membeli 120 kaleng agar banyaknya kaleng dengan minuman B itu akan sama dengan minuman A. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, Mimin akan mengingatkan rekomendasi buku terbaik buat kalian para pejuang OSN tahun 2024. Kalau misalkan kalian kurang pede, persiapan kalian belum matang, jangan lupa untuk membeli buku rekomendasi dari kami dan raihlah juara tahun ini. Link ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 28. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Amir akan menyumbangkan 70 buah buku dan juga 84 buah pensil ke beberapa panti asuhan. Dia ingin membagi habis secara adil. Tiap panti asuhan harus mendapatkan buku yang sama banyaknya dengan panti asuhan lain. Demikian juga dengan pensil. Dia ingin tiap panti asuhan mendapatkan pensil yang sama banyaknya dengan panti asuhan lainnya. Paling banyak panti asuhan yang dapat menerima sumbangan ini adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, apakah kita akan menggunakan KPK ataupun FPB? Nah, untuk soal tipe seperti ini, nomor 28, yang akan kita gunakan adalah jelas FPB. Jadi ketika si Amir ini hanya mempunyai 70 buah buku dan juga 84 pensil, maka untuk mendapatkan banyaknya panti asuhan agar si Amir ini membagi sama rata buku dan juga pensil ke semua panti asuhan, otomatis yang kita cari adalah pembagi terbesar antara 70 dan 84 ini. Nah, untuk mencarinya, mencari FPB ini tentunya kita harus mencari yang seperti tadi, faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima ini sangat penting untuk kalian pelajari untuk menghadapi OSN tahun ini.
Apalagi untuk tingkat SD gitu ya. Jadi kita mulai dari faktorisasi prima dari angka 70. Mulai 70 itu kira-kira dibagi berapa? Oh, ternyata bilangan prima 2 dulu. 70 bagi 2 adalah 35. Kemudian kita bagi lagi dengan 5 karena 2 dan 3 tidak bisa membagi 35 ini. 35 bagi 5 adalah 7. Ketika ini bilangan prima maka proses pohon faktor dihentikan. Sehingga hasil faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 kali 7 pangkat 1. Lanjut, untuk 84 faktorisasinya berapa sih? Coba kita perhatikan faktorisasi primanya 84 bagi 2 adalah 42. Dibagi 2 dapat 21. Dibagi 2 sudah tidak bisa. Berarti dibagi dengan 3. 21 bagi 3 adalah 7. Bilangan prima maka prosesnya dihentikan. Maka faktorisasi primanya karena 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 1. Nah, setelah kalian amati faktorisasi primanya ini, bagaimana sih cara untuk memilih FPB dari kedua faktorisasi prima? Jadi beda halnya dengan KPK tadi yang diambil semua dengan pangkat terbesar. Kalau FPB itu triknya adalah ambil yang sama, ketika mendapatkan yang sama itu ambil pangkat yang terkecil. Pangkat terkecil lah yang kita ambil. Jadi perhatikan apa sih unsur yang sama dari 70 dan 84 faktorisasi primanya. Perhatikan mulai dari angka 2. Oh, ternyata keduanya memiliki faktor prima 2. Lanjut, di antara 5 dan 3 itu hanya ada di salah satunya. Berarti ini tidak bisa kita ambil sebagai FPB-nya. Tetapi untuk angka 7, 7-nya itu ternyata ada di kedua angka tersebut, 70 dan juga 84. Maka itu juga kita ambil sebagai salah satu penyusun FPB-nya. Nah, di antara 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2, karena kita mau ambil yang pangkat terkecil, maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 1. Benar, kita kalikan dengan 7 pangkat 1 yang sama-sama pangkat 1. Ini adalah FPB dari 70 dan 84. Tinggal dikalikan deh. 2 kali 7 hasilnya adalah 14. Nah, ketika kita sudah dapat 14-nya ini, apa artinya? Artinya paling banyak panti asuhan yang dapat menerima sumbangan dari si Amir tadi yang ada di soal itu adalah sebanyak 14 panti asuhan saja gitu ya. Jadi cukup mudah untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini yang mencari FPB-nya. Paham ya? Kalau misalkan kurang paham silahkan komentar di bawah. Nah, jadi itu dia 3 latihan soal yang kita bahas terkait tentang KPK dan juga FPB pada video kali ini. Kalau misalkan adik-adik butuh latihan soal untuk memahami soal-soal tadi, di sini Mimin berikan sebuah soal yang bisa kalian kerjakan dari rumah. Silahkan kerja. Kalau sudah ketemu jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Nah, kalau misalkan kalian juga mau traktir kopi Mimin supaya makin semangat membuat konten seperti ini, latihan soal persiapan OSN SD 2024, silahkan scan QR yang di pojok kanan atas ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.